Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, yaqulu al-Imam Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, kalau ada tambahan al-Jauziyah, al-Jauziyah, maka al-Qayyim itu tidak pakai alif lam, ya. Dia mudhofun ilaih, ya. Jadi al-Jauziyah itu nama madrasah, pendirinya pendirinya adalah orang tua dari Ibnul Qayyim. Jadi nama sekolahnya Madrasah Al-Jauziyah. Ya. Pendirinya adalah ayah dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu namanya Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Jadi pendirinya adalah orang tuanya. Berarti pendiri namanya Qayyim bahasa Arabnya. Jadi kalau pendiri Madrasah Al-Jauziyah, nanti bahasa Arabnya Qayyimul Jauziyah, gitu ya. Nah, anaknya Muhammad ini dikenal dengan anaknya pendiri Al-Jauziyah. Jadi nanti Ibnu Ibnu Qayyimil Jauziyah gitu. Nah, tapi kadang Al-Jauziyah dihilangkan, nah, nanti Al-Qayyim pakai alif lam untuk menunjukkan ma'rifah. Bosnya yang dimaksud adalah Qayyimil Jauziyah, Qayyimul Jauziyah. Ya. Pendiri Madrasah Al-Jauziyah, ya. Beliau adalah murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Quran, Al-Quran seluruhnya adalah tentang tauhid. Ya. Dan Al-Quran seluruhnya, artinya dari awal sampai akhir itu tentang tauhid. Ya. Li'annahu, karena Al-Quran di dalamnya imma amrun bi'ibadatillah wa tarki syirki. Karena Al-Quran di dalamnya ada perintah untuk beribadah kepada Allah dan perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, kalau ini langsung tauhidnya. Ya. Kalau bukan itu, wa imma bayanun li jazai ahli tauhid wa jazai ahli syirki. Kalau bukan yang tadi, mungkin ayatnya berkaitan dengan penjelasan balasan untuk orang-orang yang bertauhid. Ya. Dan balasan orang-orang melakukan kesyirikan. Balasan baik itu di dunia ataupun di akhirat, ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya kebaikan atau balasan yang didapatkan ahli tauhid di dunia seperti keamanan, ya, keberkahan, ketentraman, dibuat mereka berkuasa di atas muka bumi. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian berkuasa. Allah akan menjadikan mereka berkuasa kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wa layumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Dan Allah akan gantikan keadaan mereka yang sebelumnya takut menjadi aman. Ini balasan di dunia. Atau seperti bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari azab ketika turun. Ya, untuk balasan ahli syirik di dunia, bagaimana Allah membinasakan mereka. Ya. Sebagaimana banyak kisah-kisah dalam Al-Quran tentang hal ini. Balasan untuk di akhirat, ya, untuk ahli tauhid adalah surga. Ya, disebutkan tentang surga, kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian disebutkan balasan untuk kaum musyrikin, neraka, siksaan. Jadi kalau disebutkan surga, artinya itu balasan untuk orang yang bertauhid. Disebutkan tentang neraka beserta siksaannya, kesusahan yang ada di dalamnya, maka kaitannya dengan tauhid itu adalah balasan bagi orang yang tidak bertauhid, itu pelaku kesyirikan. Jadi ada kaitannya lagi dengan tauhid. Wa imma fi ahkamil halali wal haram. Ya. Kalau bukan yang itu lagi, maka mungkin ayatnya berbicara tentang hukum-hukum halal dan haram. Ada perintah, ada larangan. Ini penjelasan halal, ini haram. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Wahadihi min huquqi tauhid, wahadihi min huquqi tauhid, dan ini adalah dari hak-hak tauhid. Makanya kalau dilanggar hal ini, ya, dilanggar aturan halal dan haram, maka itu pasti akan berkurang tauhidnya. Ya. Berarti ada kaitannya. Ya. Wa imma qasasun 'anir rusuli wa umamihim, dan mungkin ayatnya adalah tentang kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umat mereka, wa ma hasala bainahum minal khusumat, dan apa yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan, permusuhan. Wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirki, dan ini merupakan balasan tauhid. Jadi bercerita tentang Rasul, bagaimana Allah menyelamatkan mereka, memuliakan mereka, itu balasan untuk ahli tauhid. Bercerita tentang umat-umat yang dibinasakan, itu berarti jazaa'u ahli syirik. Maka kesimpulannya kata beliau, fal Qur'anu kulluhu tauhidun. Kalau begitu Al-Qur'an seluruhnya adalah tauhid min awwalihi ila akhirih, dari awal sampai akhirnya. Iqra. Baik.
Maka Al-Quran seluruhnya adalah tentang tauhid. Dari awal sampai akhirnya. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini. Bersama dengan Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir adalah tauhid. Yaqra'una hadal Quran, mereka membaca Al-Quran ini, wahum muqimuna ala syirkil akbari, dalam keadaan mereka melakukan syirik akbar. Wa yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, wala ya'maluna biha, dan tidak mengamalkan la ilaha illallah. Siap, la ilaha illallah maknanya ya, menafikan ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan bahwasanya sesembahan yang benar itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha artinya la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar, ditolak semuanya, illallah, kecuali hanya Allah. Tapi mereka tidak amalkan, sebab kenyataannya mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam kesyirikan yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak sholat dan tidak beribadah kepada Allah. Dia hanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menisbahkan dirinya kepada Islam. Ya, mengaku dia muslim, tidak beribadah kepada Allah, dan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hum fi wadin wal Qur'an wa la ilaha illallah fi wadin akhara. Mereka berada di suatu lembah, sementara Al-Quran dan la ilaha illallah berada di lembah yang lainnya. Ya. Jadi jauh antara mereka dengan lain, tidak satu. Ya. Sebab amalan mereka, keyakinan mereka, ucapan mereka itu sangat bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah. Berupa makna dan konsekuensinya. Innama hiya alfadhun ala lisani faqat. Al-Quran dan la ilaha illallah hanyalah di lisan mereka saja. Ya. Mereka tidak terlihat ya pada amalan-amalan mereka. Baik, Iqra. Pas. Terus. Mithlama
Baik. Lau tas'alu wahidan minhum, seandainya engkau bertanya kepada salah seorang dari mereka, ma ma'na la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah. Coba bayangkan ya, kaum muslimin ya, yang ada ya, yang kita saksikan ya, banyak di antara mereka ya, kalau kita tanya apa makna la ilaha illallah, maka mereka akan menjawab seperti apa yang dijawab oleh apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Laqala laka, dia akan menjawab la adri, saya tidak tahu. Ini muslim ya. Ana lam ata'alam, saya belum belajar, saya belum mempelajarinya. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, idzan, kalau begitu, anta taqulu la ilaha illallah wa lam ta'lam wa la ta'lamu ma ma'naha, hal hadza yaliqu bil muslim. Kalau begitu, kamu berucap la ilaha illallah dalam keadaan engkau tidak tahu maknanya. Apakah ini layak dengan seorang muslim? Baik. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita pernah berada di dalam fase dari kehidupan kita ini sebelum kita mengenal ilmu tentang tauhid, tentang sunnah. Seperti ini keadaan kita. Kita tidak tahu apa makna la ilaha illallah. Ya. Artinya orang-orang yang belum belajar tentang ini dari kaum muslimin, mereka tidak tahu apa makna la ilaha illallah. Dan ini kewajiban kita untuk mendakwai mereka, mengajak mereka agar mereka memahami kalimat yang sangat agung ini, yang merupakan syarat untuk masuk ke dalam surga. Ya. Taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtam bihi. Engkau berucap suatu kalimat yang engkau tidak tahu maknanya dan engkau tidak peduli terhadapnya, tidak perhatian. Sibuk dengan dunia, sibuk sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tidak pernah perhatian dengan ini. Ini sebagian orang seperti itu keadaannya. Au taqulu sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Atau engkau berkata, saya dengar orang mengatakan sesuatu, lalu saya pun mengucapkannya, mengatakan hal itu. Jadi ikut-ikutan. Mithlama yaqulul munafiqu fil kubri, seperti yang diucapkan oleh orang munafik ketika ditanya dalam kubur. Di kuburan, idza su'ila, ketika ditanya, "Marrabbuk?" Siapa Rabbmu? Ya, ini pertanyaan gampang kita jawab selama di dunia. Tapi di alam kubur bisa tidaknya itu tergantung bagaimana pengamalan kita terhadap kalimat ini, terhadap la ilaha illallah. Kalau kita di dunia mengenal Allah Subhanahu wa taala,
beribadah hanya kepadanya, maka kita mampu untuk menjawabnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita tidak akan mampu untuk menjawabnya. Ketika ditanya wa madinuk wa man nabiyuk, orang munafik mengatakan sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dia tidak mampu menjawab Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dunia dia ucapkan ini orang munafik. Tapi dalam barzakh dia tidak mampu ucapkan. Dia lupa jawabannya. Dia hanya berkata sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ya. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, saya pun ikut mengucapkannya. Mujarrada muhakat, hanya sekedar menghikayatkan, ya, mengucapkan apa yang didengar tanpa tahu maknanya, tanpa mengamalkan konsekuensinya. Dia lupa di saat dia sangat perlu kepada jawabannya. Sebab itu yang menentukan dia selamat atau tidaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang kafir kamathalil ladzi yan'iqu, seperti orang yang meneriaki bima la yasma'u, meneriaki binatang ternak. Ma di situ maksudnya al-bahaim, binatang ternak. Na'ako yang itu teriakan penggembala ketika dia menggembala kambing, apa binatang ternak, kambing, keledai, sapi, kerbau, kuda, onta dan lain sebagainya, ya. Perumpamaan orang-orang kafir seperti orang yang meneriaki binatang ternak yang tidak bisa mendengar kecuali hanyalah panggilan dan teriakan. Orang-orang kafir itu diperumpamakan bukan seperti orang yang berteriak, bukan kayak penggembala, bukan. Tapi seperti yang digembala, yaitu binatang ternak. Ya. Orang yang menggembala ini, dia seperti orang yang mengajak mereka kepada kebaikan, kepada petunjuk, kepada kebenaran. Masalahnya orang yang diajak, orang kafir, kondisinya seperti binatang ternak. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran itu yang diperumpamakan, manusia yang diperumpamakan seperti binatang itu, binatang ternak adalah orang kafir. Makanya hati-hati mensifati seorang mukmin menyebutnya dengan binatang misalnya, ya itu tidak boleh, dilarang. Ya. Baik. Ya, jadi binatang ternak itu diteriaki, dia kan ikut ya, ketika digembala, diteriaki ikut. Tapi apakah dia paham arti dan makna yang diucapkan oleh si penggembala? Dia tidak paham. Dia tidak paham maknanya. Tapi dia dengar. Ya, orang kafir seperti itu. Baik. Makanya dikatakan di
Kelanjutan ayat, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu, buta, akhirnya mereka tidak berakal. Ini semuanya pintu ilmu di sini. Pendengaran, penglihatan, kemudian lisan, akal, hati ya. Mereka tidak memiliki semua ini. Sebenarnya mereka miliki dari sisi zahir, tapi tidak dipakai sebagaimana mestinya. Tidak ada manfaatnya. Tatkala tidak bermanfaat, maka adanya seperti tidak ada. Nah, begitu. Adanya seperti tidak ada. Baik. Ya, sama halnya dengan ilmu. Ya. Para ulama senantiasa memerintahkan kita untuk beramal dengan ilmu. Sebagian mereka mengatakan seseorang senantiasa dianggap jahil sampai dia beramal dengan ilmunya. Sebab kalau tidak beramal, apa bedanya dengan jahil? Kalau tidak melahirkan amalan, sama-sama tidak beramal. Sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang teramalkan. Ya. Di sini mereka punya pendengaran, punya penglihatan, punya lisan untuk berbicara, punya akal. Tetapi tidak bermanfaat. Ya. Mereka mendengar kebenaran tapi tidak mengikutinya. Ya. Mereka bisa berbicara tapi tidak mampu berbicara dengan kebenaran. La ilaha illallah. Orang kafir. Mereka melihat tapi tidak mampu melihat apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya mereka. Makanya dinafikan dalam ayat. Di dunia mereka mungkin tidak mengakui, tidak mau mengakui kalau mereka itu tidak mendengar. Tidak mau mengakui kalau mereka itu tidak berakal. Tetapi di akhirat mereka akan mengakui. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang ucapan orang-orang kafir di dalam neraka. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, lau kunna, karena kan mensifati mubtada dengan khabar di zaman lampau ya. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Seandainya dulu, itu maksudnya di dunia. Seandainya dulu kami mendengar dan berakal. Seandainya. Lau. Seandainya dahulu kami mendengar dan berakal, makunna fi ashabis sa'ir. Maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Andai kata mereka dengar dan berakal. Berarti artinya mereka akui dulu mereka tidak mendengar dan tidak berakal. Allah juga berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka. Mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absurna, kami telah melihat,
Ya, saya yang ini sekarang ini di akhirat. Wasami'na, sekarang kami sudah dengar. Faraji'na na'mal solihan, maka kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Ini dari nanti di akhirat baru mereka mengakui sekarang kami sudah lihat dan kami sudah dengar. Artinya berarti sebelumnya tidak. Makanya di beberapa tempat dalam Al-Quran dinafikan pendengaran, bisa berbicara, bisa melihat, memahami. Itu dinafikan dari orang-orang kafir sebab tidak bermanfaat. Ya. Syabbahahumullahu bil bahaimi allati tasma'u sautar ra'i wa tasma'ul huda'a wa tamshi ala sautir ra'i wa hiya la tafhamu ma'na. Allah menyerupakan mereka dengan binatang-binatang ternak yang mendengar suara penggembala, mendengar nyanyian penggembala. Huda itu nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh penggembala ketika dia menggembala. Watamshi ala sautir ra'i, dia berjalan ya, mengikuti arahan ar-ra'i. Ya. Dia paham kalau berteriak misalnya dia dia ikut ya. Dia merasa ditegur tapi dia tidak paham maknanya. Wa hiya la tafhamu ma'na. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya pekan depannya. Ila huna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.